Selamat pagi teman-teman UMK. Kami dari Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang semester 4A akan membawakan katekese dengan tema menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis. Selamat menyaksikan. Apa kabar semuanya? Baik. Syukur. Kita kembali bertemu dalam katekese pertemuan minggu keempat dengan tema katekese kita menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis. Namun sebelum kita melanjutkan katekese kita, saya minta kepada teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah untuk dapat menyiapkan kitab suci dan mada bakti. Teman-teman OMK sekalian, tujuan kita mendalami tema katekese kita ialah yang pertama, agar umat menyadari efek negatif dari kemajuan teknologi yang tidak terkendali saat ini telah mengaburkan tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, agar umat membangun kembali keselarasan hidup dalam hubungan sosial yang rukun bersaudara dan dinamis. Nah, teman-teman OMK sekalian, tema katekese yang akan kita dalami bersama yaitu menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis. Tema ini cukup menarik di tengah menguatnya semangat individualistik atau sikap mementingkan diri sendiri dan keterbatasan hidup yang semakin nyata akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Namun sebelum kita melanjutkan proses katekese kita, marilah kita berdoa. Kita awali dengan sebuah lagu. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan berahmat-Mu. Kami boleh duduk bersama untuk saling berbagi pengalaman iman. Kami mohon sertailah kami dalam proses katekese ini, agar kami semakin mampu menemukan pesan-pesan sabda yang mengingatkan kami untuk semakin bersaudara dan rukun. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada teman yang sudah memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama melihat kenyataan hidup yang ada dan terjadi di lingkungan rumah, kampus, maupun masyarakat, sesuai dengan tema yang kita bahas. Kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya memberikan dampak positif dalam perjalanan bersama. Kemajuan teknologi membawa serta tantangan dan menghadirkan aneka perubahan dalam komunikasi manusiawi. Ada kecenderungan untuk hanya berada dalam lingkungan digital yang memberi jarak dan menciptakan jurang pemisah dalam relasi sosial antar manusia. Masing-masing orang sibuk dengan dunianya sendiri. Belum lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi jalinan komunikasi dan perjumpaan antara kita manusia. Bahkan relasi antara manusia kemudian semakin dibatasi dalam kelompok-kelompok yang kian meruncing keterpecahan relasi manusiawi. Misalnya, orang berkumpul karena kesamaan hobi, suku, agama, ras, kelas sosial, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melihat bersama kenyataan yang terjadi, ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita untuk melihat lebih jauh perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama, bagaimana pandangan kita sebagai OMK
terhadap fenomena sosial di tengah kemajuan teknologi dan pandemi COVID-19. Saya Baik, silakan teman Andre. baik yang saya lihat di dalam kenyataan hidup saya di tempat tinggal saya itu uh, banyak sekali ketika kalau kita duduk bersama atau pada saat makan bersama itu yang terjadi itu biasanya kami makan sendiri-sendiri. Ada yang makan duluan, ada yang makan kemudian itu karena faktor HP atau HP karena internet itu kebanyakan kita main HP, jadi kita lupa untuk komunikasi dengan teman-teman. Baik, ada lagi dari teman. Silakan teman Arfe. Terima kasih. Yang saya lihat di lingkungan saya atau di sekitar saya yaitu kemajuan teknologi khususnya HP membuat yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh. Contohnya seperti kalau kita lagi kumpul sama-sama begitu, lebih sering orang-orang tidak berbicara dengan yang lagi dekat atau saling berkumpul di situ. Mereka lebih fokus ke HP mereka masing-masing. Mungkin itu saja yang saya lihat di sekitar saya. Terima kasih. Mari kita masuk pada pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan dampak. Di sini dampak nyata apa yang paling dirasakan dari berkembangnya fenomena sosial masa kini yang cenderung individualistik? Baik, dampak yang saya lihat itu terjadi pada anak-anak. Karena di zaman saat ini, anak-anak itu sudah mulai memegang handphone atau HP. Itu dampaknya sangat buruk, itu menurut saya pribadi. Bukan buruk karena apa, tapi buruk di sini anak-anak tidak terlalu lagi aktif bermain di lingkungan mereka seperti dengan teman-teman seumuran mereka, tapi mereka lebih berfokus kepada HP mereka. Baik, masih ada lagi dari teman. Saya, Silakan. dari saya, dampak yang saya lihat baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus, khususnya di kampus. Kita kebanyakan, kita teman sebaya, tapi kita lebih fokus pada HP. Jadi masing-masing urus dirinya sendiri. Bahkan kalau mau kerja tugas, lebih fokusnya dengan HP daripada kerja tugas. Nah, itu dampak yang ada di lingkungan kampus kita. Kita lebih menyendiri. Mari kita masuk pada sikap. Bagaimana sikap kita sebagai OMK berhadapan dengan sikap individualistik yang semakin menguat? Ada dari teman? Kalau dari saya, yang pertama tuh saya harus menegur teman. Karena posisi kalau pada saat kita jam belajar, teman-teman itu kayak ada sedang asik dengan main HP atau handphone, itu pasti mengganggu kita pada saat proses belajar. Jadi saya menegur dengan dengan positif, dengan cara yang baik, sehingga teman juga peka bahwa kita sedang belajar, ada jam studi, jadi kita harus tenangkan hati untuk fokus dalam kegiatan belajar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Teman yang mau menanggapi, Saya. silakan teman. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, contohnya saat kita berkumpul bersama, kita membuat kesepakatan untuk mengumpulkan HP. Setelah itu baru kita pegang kembali HP masing-masing begitu. Terima kasih. Baik, teman-teman OMK yang ada di sini maupun yang ada di rumah, apa yang harus kita lakukan sebagai OMK untuk menanggapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi? Mungkin ada dari teman. Ya, silakan teman Fitri. Ya baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu tergantung dari diri mereka sendiri, di mana mereka bisa membagi waktu antara bermain HP dan lebih banyak berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Nah, bagi waktu itu supaya tidak terlalu lama dalam menggunakan HP, tetapi lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan orang sekitar maupun di rumah, sekitaran masyarakat, kampus, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, ada lagi dari teman. Dari saya, Silakan teman Fani. baik, dari saya tuh yang harus kita lakukan itu adalah jangan terpengaruh dengan kemajuan teknologi yang ada. Jadi yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan.
Oke, terima kasih teman-teman OMK sekalian. Dari kenyataan yang kita lihat, dampak yang terjadi di lingkungan kita mengambil sebuah sikap meningkatkan kesadaran kita di mana kita tuh harus pandai membagi waktu. Jika kita sedang bersama keluarga, teman, mohon untuk kita meninggalkan HP. Setelah kebersamaan itu berlalu, barulah kita menggunakan HP, sibuk dengan kesibukan kita sendiri-sendiri. Baik teman-teman OMK sekalian, setelah kita sudah melihat kenyataan yang terjadi, saya mengajak teman-teman OMK yang ada di sini maupun di rumah untuk kita sama-sama melihat kenyataan hidup dalam terang sabda Allah. Saya meminta kepada salah satu teman untuk membacakan bagi kita. Tuhan sertamu Dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota-kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari roh jahat itu, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah membacakan kepada kita semua. Saya mengajak kembali teman-teman OMK yang ada di sini maupun yang ada di rumah untuk kita sama-sama membacakan ulang agar kita dapat memahami maksud dan isi dari perikop ini. Yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, yang perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Baik teman-teman OMK yang ada di sini maupun yang ada di rumah, setelah kita sama-sama membacakan, ada beberapa pertanyaan penuntun yang dapat membantu kita untuk mengerti dan mendalami maksud dan isi dari perikop ini. Yang pertama, apa peran ibu-ibu dalam cerita Injil Lukas tadi? Mungkin ada dari teman, silakan teman kita. Melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Oke, baik, terima kasih. Berikut, bagaimana sikap kita sebagai OMK yang tepat dalam membantu menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis di tengah berbagai kesulitan hidup bersama dewasa ini? Silakan teman Arfe. Yang saya lakukan sebagai OMK yaitu saya mengajak teman yang kurang aktif dalam kegiatan OMK untuk menjadi aktif dalam kegiatan OMK. Terus yang saya buat lagi yaitu saya mengundang atau mengajak teman-teman untuk membuat katekese dengan tujuan untuk berkumpul bersama dan tidak fokus dengan HP mereka masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Setelah kita menjawab beberapa pertanyaan, marilah kita sampaikan niat wujud doa kita kepada Tuhan. Bagi gereja, semoga gereja selalu mendorong seluruh umat agar terus berjuang menjaga perdamaian dan persatuan umat dengan sesama umat dan lingkungan sekitar supaya selalu ada kedamaian di mana-mana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintahan kita, semoga para pemimpin pemerintahan selalu mengupayakan perdamaian dan kesatuan secara sungguh-sungguh sehingga semua masyarakat merasa aman dan nyaman untuk berkarya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penegak kebenaran dan keadilan,
Semoga para penegak kebenaran dan keadilan, para polisi, tentara, dan hakim selalu menjaga situasi damai agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dalam kelompok masyarakat dan menjaga keadilan bersama sehingga tidak ada yang merasa direndahkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang hadir dalam katekese ini, semoga kami semua selalu tergerak hati untuk melakukan hal-hal yang baik bersama keluarga dan semua yang ada di sekitar kami, sehingga kami dapat belajar untuk tidak menjadi pribadi yang egois. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa kita lewat doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik teman-teman OMK sekalian, apa aksi nyata yang akan kita lakukan? Mungkin ada saran dari teman-teman. Saya, Silakan teman Andre. baik kalau dari saya itu kita OMK berkumpul bersama untuk latihan core. Itu dari saya. Oke, baik teman-teman OMK sekalian, mari kita tutup katekese kita dengan doa. Kepada teman, saya persilakan. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama proses katekese ini. Kami menyadari bahwa kami belum menunjukkan sikap solider yang benar dan adil dalam hidup kami, karena kami lebih sering mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami mohon, baharuilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami belajar menjadi pribadi yang lebih solider, lebih peduli, dan lebih rela berbagi dalam perjalanan bersama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rasa